Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini untuk mata kuliah konsep dasar matematika Madrasah Ibtidaiyah untuk SD, kita akan awali dengan mengenal dulu materi pokok matematika SD atau MI menggunakan kurikulum 2013. Jadi di sini kita harus mengkaji dulu, harus membaca dulu ya materi pokok mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, sehingga nanti kita mudah untuk mengelompokkan materi pokok matematika SD kita harus tahu bilangan caca itu dimulai dari 0 ya. Oke, jadi untuk kelas 1 dimulai dari 0. Ingat, sini kita punya bilangan caca. Bentuknya apa? Bilangan caca itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini dibatasi sampai 99 di kelas 1. Menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai penyusunan tambah yang digunakan serta cara membaca. Untuk materi kelas 1 bilangan caca, otomatis kalau sudah langsung kita sebutkan 0, 1, 2, 9, 8, 10, 0, 1, 2 sampai contoh untuk yang 3.2 itu ya. Nah, misalkan ada bilangan 23. Berarti 2-nya menempati apa? Menempati puluhan. Nilainya 20 gitu. Kemudian yang 3 menempati apa? Menempati satuan. Besar nilainya 3 dan seterusnya. Jadi di sini nilai tepat ya. Jadi kita mengenalkan, oke, kalau terdiri dari 2 angka, yang depan itu menempati puluhan, yang belakang menempati satuan. Selanjutnya kita membandingkan dua bilangan satu angka. Jadi di awal kita masih mengenalkan ke siswa kelas 1, kita sajikan dulu terkait benda-benda konkret ya. Nah, yang ada di sekitar pemberian contoh tentunya harus bersinggungan langsung dengan aktivitas mobilan, permen yang maksudnya mainan juga bisa. Nah, sekarang kalau membandingkan, ini berarti kalau membandingkan bilangan 2 angka, nah misalkan ada angka, misalkan biasanya di buku paket itu ada berupa sini ada gambar,
peta pensil dan sebagainya. Nanti di sini ya ada juga misalnya pensil begini ya. Nah, kemudian nanti mereka di sini menghitung jumlahnya berapa, kemudian di sini jadi keterangan lebih besar ya, atau bukan lebih besar, lebih banyak. Biasanya dikenalkan dulu lebih banyak karena pendapat bawah lebih besar, lebih banyak atau lebih sedikit ya. Istilah di kelas 1 masih menggunakan lebih banyak lebih sedikit. Kemudian 3.4 menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan saja mengingat penggunaan. Oke, materi ini sebenarnya kadang ada tekad tertentu sudah memberikan di pengajaran mereka. Oke, berarti dari sini ini konkret ya, kita mengenalkan pengajaran penjumlahan angka, pengurangan masalah. 3.5 pola bilangan dengan bulan benda gambar bentukan. Ya, pola bilangan ya, kita sudah mengajari ke mereka untuk pola bilangan kumpulan benda gambar gerakan. Artinya kayak jumlah kaki ayam, jumlah kaki itik. Kalau itiknya ada sekian itu berapa. Ini sudah mengenalkan pola bilangan. Nah, ini tujuannya pola bilangan nanti ke arah perkalian ya. Nanti ke arah perkalian nanti pengembangannya di kelas berikutnya. Mengenal bangun ruang dan bangun datar menggunakan benda-benda konkret di ruang bangun datar. Jadi kita mengenalkan untuk yang 3.6 itu biasanya misalkan tahu berbentuk apa, kita bilang kotak. Kita kenalkan itu bisa disebut dengan persegi. Kemudian lemari, kemudian bola, bola sepak. Kemudian ada juga nanti kopi untuk apa. Ini hal-hal yang realistik. Kemudian kita bawa ke di bentuk datar, bangun datar atau bangun ya. Kita mengenalkan bangun datar dan bangun ruang dari bentuk dan dalam pembelajaran matematika itu disebut apa. Oke. Kemudian modifikasi bangun datar yang dapat disusun membentuk pola pengubinan. Nah, ini kalau pengubinan biasanya dalam bentuk gini loh. Nah, ada bentuk kotak, garis-garis. Dikenalkan dah, nanti ada titik, ada gambar tertentu. Ini sini, nah ini pemungkinan. Ini bentuk apa? Nah, maka bentuk segitiga. Kemudian 3.8 menentukan panjang, berat dan satuan tidak mampu menggunakan benda situasi. Menentukan panjang dan berat untuk satuan tidak. Bukan seperti kilogram itu beratnya kita asumsikan jumlah benda berat bentuk bendanya sama, beratnya sama, kemudian tidak lagi kembali ke sini, nanti kembali ke membandingkan jumlah benda ya. 3.9 membandingkan panjang, berat, nambah dan intinya dua ini memberikan konkret. Misalkan ada pohon yang tingginya segini, ada pohon B tingginya segini, maka ini lebih tinggi. Bahasanya kan nanti ini bukan lebih panjang, tapi lebih tinggi atau lebih pendek. Nah, seperti itulah
ya. Kemudian kalau penggaris, ada penggaris A, ada penggaris B, seperti itu contoh-contohnya. Jadi kita mengenalkan, membandingkan satuan panjang, ini satuan tinggi, kemudian nanti ada satuan waktu, ya. Nah, ini sama. Berarti di sini nanti keterangannya lebih panjang atau lebih pendek. Nah, artinya materi matematika di kelas 1 itu lebih banyak pemberian benda konkret terlebih dahulu, kemudian digiring ke bentuk simbolik ataupun abstraksi, ya. Selanjutnya untuk kelas 2 kita lihat, di sini bisa kita kelompokkan ya. Untuk materi kelas 1 sendiri, untuk materi kelas 1 ya, ini berbicara bilangan, berbicara bangun ruang, bangun besar, juga perbandingan satuan waktu tinggi ya dan panjang. Tapi tidak baku nih, cuma dilihat dari bentuknya, dilihat dari panjangnya. Nah itu. Sekarang kita lihat kelas 2. Untuk kelas 2 di sini makna bilangan caca menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta membacanya. Nah, berarti ini masih terkait dengan ini. Jadi kita tuliskan, misalkan di sini saya tuliskan untuk kelas 2 ya. Jadi mereka sudah mulai menyimbolkan. Misalkan 35 disimbolkan dengan begitu ya. Disimbolkan dengan berarti 3 dan begitu. Dan seterusnya. Ya, kita bahas kelas dulu aja. 3.2 sekarang membandingkan bilangan mengurutkan bilangan. 3.2 berarti nanti ada kombinasi. Misalkan 13, 31, kemudian 23, 32. Kemudian urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, 3.3 penjumlahan dan pengurangan bilangan. Menjelaskan perkalian pembagian menggunakan bilangan dengan kehidupan sehari-hari berkaitan perkalian dan pembagian. Oke, di 3.4 di sini itu melanjutkan tadi di materi kelas 1 yang itu tentang pola bilangan. Ya, pola bilangan. Baru nanti dia masuk ke bentuk perkalian dan pembagian. Nah, kalau di sini bagus ya, penyampaian di sini tepat, oke, maka di materi kelas 2 ini akan membantu siswa lebih mudah memahami perkalian dan pembagian ya. Terus 3.5 nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Konkret ya, ini uang, jadi ada uang koin, ada uang kertas, nanti dikumpulkan apakah dia sama atau nilainya berapa, uang berapa, kemudian simbolnya berapa, kemudian cara disimbolkan. Kalau berarti ada dua kondisi bagaimana hubungan antara itu. 3.6 menjelaskan dan menunjukkan ada kesetaraan juga ya, misalkan uang 1.000 ya. Menjelaskan menentukan panjang termasuk jarak berwaktu dalam satu waktu terkait dengan hidup sehari. Ini sudah mulai dikenalkan. Kalau jarak biasanya kita mulai dari kilometer sampai meter untuk kelas 2. Kemudian berat itu kilogram sampai gram ya. Kita sudah mengenalkan waktu, berarti mulai dari jam sampai ke menit ya. Hari 1 minggu itu mungkin sudah bisa kita kenalkan. 1 minggu berapa hari, seterusnya. Kemudian
7 pecahan 1 2 1 2 1 3 2 3 benar-benar bekerja oke ini juga sama pecahan 1 2 1 2 1 3 ya menjelaskan luas garis dengan bagaimana, kenapa kok lurus, kenapa dan sebagainya. Itu mulai di sini kita tekankan pendefinisiannya, tapi melalui dengan benda konkret, bisa dalam bentuk bangun datar maupun bangun ruang. 3.9 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-ciri klasifikasi bangun datar untuk berdasarkan ciri-cirinya. Nah di sini di kelas 1 kita sudah mendata semua bangun datar dan bangun ruang. Ya, kemudian di 3.9 kita membahas ciri-ciri bangun tersebut. Sebenarnya materinya jelas terkait selama di kelas 1 penelitian pas, mahasiswa juga menjadi pas,